Kali ini saya akan menjelaskan untuk tata cara dasar penggunaan power supply dan berikut cara memilih power supply agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk yang pertama di sini ada power supply Kodi 3005DT, power supply dengan outputnya di 30 volt, 5 ampere. Ini power supply bisa digunakan untuk laptop dan HP Android maupun HP jadul itu bisa menggunakan power supply 3005DT. Untuk HP Android yang model tipe atau keluaran terbaru biasanya menggunakan power supply Kodi 3005DT karena biasanya ampernya sudah lebih dari 2 ampere. Untuk power supply Kodi 3005DT karena outputnya sendiri ini bisa mencapai 30 volt 5 ampere seperti ini, jadi sangat cocok digunakan untuk suplai perangkat elektronik dengan yang membutuhkan suplai power tinggi. Cocok banget bisa menggunakan power supply Kodi 3005DT ini. Kali ini saya akan menggunakan power supply ini untuk menghidupkan handphone. Ini baterainya sudah dilepas. Untuk voltnya akan saya atur di 4 volt karena biasanya untuk handphone ini membutuhkan 3,8 volt. Jadi tidak saya pas, ini saya akan atur di 4 volt. Di 4 volt seperti ini. Untuk lokasi plus dan min bisa dilihat dari letak baterainya. Ini plusnya ada yang di bagian ini dan minnya ada yang di bagian ini. Untuk plus yang merah, min yang hitam. Plus. Ini diperhatikan untuk jalan ampernya, untuk maksimalnya nanti mencapai berapa. Itu tadi sempat di 2 ampere. Ya, di 1,9 sekian ampere. Jadi kemungkinan besar tidak bisa dinyalakan menggunakan power supply yang hanya mempunyai ampere 2 ampere. Untuk menghidupkannya harus baterainya ini harus dilepas karena power supply ini tidak bisa digunakan untuk charger. Jika power supply ini digunakan untuk charger, kemungkinan besar untuk trafonya itu tidak akan awet atau trafo mudah terbakar. Jadi untuk menghidupkan power dari perangkat elektronik atau handphone seperti ini, powernya itu harus dilepas terlebih dahulu dan ini disambungkan seperti ini. Dan ini sudah bisa menyala seperti yang terlihat. Untuk power dari HP tadi itu, untuk voltnya bisa diatur dari melihat baterainya ini. Ini di 3,85 volt.
Jadi kita bisa mengatur voltnya itu di atas 3,85, tapi jangan terlalu atas. Jadi seperti ini di 4 volt. Untuk yang kedua saya akan menyalakan untuk kipasnya ini. Ini ada kipas solder. Untuk voltnya butuh 24 volt dan untuk ampernya di 0 sampai dengan 15 ampere. Ini akan saya atur di 24 volt. Untuk ampere biasanya akan mengikuti dari perangkatnya sendiri. Ini di 24 volt seperti ini. Ini ampere, yang penting diisi tegangan saja, nanti untuk outputnya akan mengikuti. Nah, outputnya mengikuti di 0,14 volt. Tadi saya cek kipas ini dalam mode ampere, sekarang modenya akan saya rubah jadi miliampere. Ini titiknya, jika di atas huruf A seperti ini berarti power supply dalam mode ampere, dan ini jika dipencet dan titiknya berpindah ke atas huruf MA, ini sudah dalam miliampere. Ini untuk voltnya tetap di 24 volt. Dan ini akan saya jalankan menggunakan miliampernya. Ini di 143 miliampere atau bisa dikatakan di 0,14 ampere. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan power supply Kodi 3005DT ini, jika Anda butuh power supply untuk menghidupkan laptop, notebook, ataupun HP Android dan model terkini, itu bisa menggunakan power supply Kodi 3005DT. Selain untuk HP Android dan laptop, ini juga bisa digunakan untuk HP-HP jadul atau HP-HP tipe lama dengan menggunakan mode miliampernya. Untuk yang kedua ini saya gunakan power supply Kodi 1502D, power supply 15 volt 2 ampere dengan tampilan digital, sudah dilengkapi dengan short protection seperti ini. Ini akan saya coba untuk menghidupkan HP yang sama. Tadi untuk ampere tertingginya bisa terlihat tadi hampir 2 ampere lebih. Jadi kemungkinan ini nanti ketika mencapai 2 ampere HP-nya akan mati kembali. Ini kita cek terlebih dahulu saja untuk memastikan. Ini akan saya atur di 4 volt sama seperti yang tadi. Untuk yang plus di plus, min di min seperti ini. Sorry. Ini masih di 1,3 1,6, mulai di 1 ampere lebih. Ini apakah masih mampu untuk menyalakan HP Android ini? Dan tadi berarti udah mencapai 2 ampere, terus akhirnya mati seperti ini. Berarti ampernya tidak memadai.
Akan terus berulang seperti ini. Ini voltnya di 15 volt, bisa dilihat sendiri untuk voltnya di 15 volt. Untuk current atau ampernya minimal di 0,6 ampere. 0,6 ampere maksimalnya bisa mencapai 2 ampere seperti ini. Dan untuk power supply kode 1502D perlu diperhatikan sebelum mengatur volt yang diatur secara manual seperti ini atau diatur sendiri. Anda harus memperhatikan untuk letak fixnya ini harus di antara 0 sampai dengan 15 volt yang paling pojok. Jika tidak diarahkan ke 0 sampai dengan 15 volt, tombol fine dan coarse tidak akan bisa diputar. Seperti ini contohnya. Akan saya arahkan di 7,2. Bisa dilihat sendiri untuk display akan tertulis 7,2 tanpa bisa diatur menggunakan tombol baik fine maupun coarse. Akan saya arahkan kembali di 6 volt. Tidak bisa digunakan untuk tombol fine dan coarse-nya. Saya arahkan di 4,8 sama juga tidak bisa digunakan untuk tombol fine dan coarse-nya. Ini saya arahkan di 3,6. Tidak bisa diarahkan juga untuk tombol fine dan coarse-nya. Diarahkan ke 1,5. Tidak bisa diatur juga menggunakan tombol fine dan coarse. Jadi harus diarahkan ke yang paling pojok di 0 sampai dengan 15 volt. Ini karena ada range angkanya seperti ini. Jadi otomatis bisa diatur dimulai dari 0 sampai dengan maksimalnya di 15 volt seperti yang terlihat ini. Jadi untuk pembelian power supply kode 1502D, power supply 15 volt 2 ampere dengan tampilan digital ini biasanya digunakan untuk supply power yang maksimalnya supply-nya itu di 15 volt 2 ampere. Jadi harap diperhatikan untuk kebutuhan Anda. Jika Anda membutuhkan ampere melebihi 2 ampere, harus membeli yang power supply kode 3005DT tadi. Yang membutuhkan ampere di bawah 2 ampere atau maksimalnya di 2 ampere bisa banget untuk membeli power supply kode 1502D. Ini biasanya bisa digunakan untuk supply power dari perangkat elektronik yang membutuhkan supply power rendah atau juga bisa digunakan untuk menghidupkan HP jadul atau HP yang tipe lama. Itu bisa banget menggunakan power supply kode 1502D ini. Dan untuk plusnya lagi sudah dilengkapi dengan short protection yang tentunya sangat memudahkan Anda untuk mengetahui short atau konslet yang terjadi. Untuk yang ketiga, saya menggunakan power supply kode 1502A. Ini sama seperti yang tadi. Yang membedakan untuk power supply kode 1502A, untuk tampilannya ini analog. Jadi menggunakan jarum penunjuk seperti ini. Ini akan saya gunakan kembali untuk menghidupkan HP ini. Sama, saya gunakan untuk menghidupkan perangkat yang sama. Ini tadi di 4 volt ya, berarti di sini ini sekitar 4 volt. Ya, ini mulai jalan. Ini belum mencapai 1 ampere. Ini tadi sempat di 1 ampere lebih. Ini di 1 ampere pas.
1,5. Ini berarti ampernya kurang. Tandanya ampernya tidak mencapai 2 ampere. Tadi untuk ke menu kita membutuhkan itu 2 ampere. Jadi jika mau ke menu terus mati lagi seperti ini, berarti untuk ampere dari power supply ini kurang memadai untuk menghidupkan HP ini. Ini untuk power supply Kodi 1502A, ini 15 volt 2 ampere sudah dilengkapi dengan buzzer ataupun short protection. Jadi apabila terjadi short, power supply akan berbunyi seperti ini. Dan untuk lampu indikasi yang berwarna biru, jika terjadi short akan berubah menjadi warna merah seperti yang terlihat. Jadi untuk kesimpulannya, jika Anda menggunakan power supply hanya untuk mensuplai power yang membutuhkan suplai power rendah atau kurang dari 2 ampere atau maksimalnya itu pas di 2 ampere, Anda bisa menggunakan power supply Kodi 1502A maupun power supply Kodi 1502D yang ini. Jika Anda ingin lebih mudah dalam mengaturnya, bisa menggunakan yang digital seperti ini karena untuk tampilannya sudah digital sehingga lebih mudah untuk mengatur baik angka volt maupun ampernya. Dan jika Anda lebih butuh yang ekonomis, bisa banget beli power supply 1502A. Ini harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang digital karena untuk tampilannya sendiri menggunakan jarum putar seperti ini, menggunakan jarum penunjuk. Untuk kedua power supply ini, untuk 1502A dan power supply Kodi 1502D, ini biasanya digunakan untuk supply power rendah di maksimalnya 15 volt 2 ampere atau bisa digunakan untuk HP-HP jadul atau juga Android yang tipe lama masih bisa menggunakan power supply Kodi 1502A maupun power supply Kodi 1502D. Seperti itu. Untuk HP Android yang tipe terbaru atau bisa digunakan juga untuk laptop atau suplai power yang tinggi, Anda bisa menggunakan power supply Kodi 3005DT ini. Power supply 30 volt 5 ampere, tampilannya sudah digital seperti ini. Ini sudah ada short protectionnya namun belum ada buzzernya. Ini bisa digunakan untuk supply power baik untuk laptop, HP Android yang model sekarang maupun model lama, itu bisa banget menggunakan power supply Kodi 3005DT.